Allahumma ij'alna minal muqarrabin al-fatihin wa muqarrabin Allah kulli salih. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita semua dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah selesaikan permasalahan yang kesulitan tersebut, dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita akan membahas tentang masalah haji. Karena kemarin bab haji ini dalam fikihnya Safinah itu kan di bab awalnya arkanul Islam khamsatun, ya kan? Yang kelima itu haji. Tapi di dalam ininya nggak ada, cuma di di dalam syarahnya yang kita roja ini jelaskan, ya. Kitabul Haji faslun wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Kita belum haji, insyaallah haji semua nih. Yang belum naik haji, ya naikin bapak hajinya biar naik haji. Jadi ditaikin bapak hajinya ya. Bu hajinya. Bu hajinya mah udah enak kan. Ya. Jadi kita akan membahas tentang masalah ibadah haji. Saya sebutkan faslun wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat-syarat wajib menunaikan ibadah haji itu ada 7 perkara. Ada berapa? 7. Ada 7 perkara. Yang pertama, al-islamu, harus orang Islam. Yang kedua, wal bulughu, sudah balik dewasa. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Ya. 1 2 3 4 5. Yang keempat, wal hurriyatu, harus orang yang merdeka, bukan budak. Yang kelima, wa wujuduz zadi, adanya bekal. Yang keenam, wa wujudu zadi warrihalati, adanya bekal dan juga kendaraan. Yang keenam, wa takhliyatut thariqi, apa takhliyat thariqi? Adanya kendaraan yang layak untuk digunakan dalam perjalanan, ya. Kendaraan yang layak. Kalau sekarang pesawat, ya. Pesawat. Wa imkanul masiri. Yang ketujuh, perjalanannya dinyatakan aman. Ya. Memungkinkan aman di dalam perjalanan. Kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubil haji wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Sebutkan ada 7 syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji. Ya, syaratnya ada 7. Namun sebelumnya mari kita bahas dulu apa penjelasan dari masalah haji tersebut. Ya, haji itu wa huwa lugatan al-qasdu. Haji dalam bahasa, menurut bahasa adalah al-qasdu, bertujuan atau menyengaja. Ya. Itu dalam bahasa, dari segi bahasa. Wa syar'an, namun menurut syariat yang namanya haji itu adalah qasdul baitil harami lin nusuki. Yang namanya haji itu adalah bertujuan ke Baitul Haram lin nusuki, untuk beribadah, itu namanya haji. Kita disebutkan wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a wa fi ba'din nuskhi sab'u khisalin. Kalau dalam kitab ini
kalimatnya adalah sab'atu asya'a. Tapi kalau dalam kitab yang lain, sebagian kitab yang lain, kitab-kitab yang lain selain dari kitab ini, itu bentuknya kalimatnya adalah sab'u khisolin. Kalau ini sab'atu asya'a. Kalau kitab-kitab yang lain sama, syarat-syarat wajibnya haji ada 7, cuman bentuk kalimatnya berbeda, maknanya sama. Yang digunakan dalam kitab ini adalah sab'atu asya'a, ya kan? Kalau kitab yang lain sab'u khisolin, sama artinya 7 perkara juga 7 perkara, cuman bentuk kalimatnya berbeda. Makanya bahasa Arab ini terkadang satu kalimat maknanya banyak, ya. Terkadang kalimatnya sama, terkadang maknanya sama, kalimatnya beda-beda. Kayak asya'a itu artinya perkara, khisol juga perkara tuh, kayak begitu. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas maknanya. Ya, jangan memaksakan dengan kemauan kita bahasa Arab harus seperti ini. Makanya dalam Al-Quran banyak yang namanya ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ya, ayat mutasyabihat itu ayat yang perlu pentakwilan. Ini ayat ini maknanya samar gitu. Ayat ini maknanya kalau nggak ditawil bakal bakal rusak dan menyebabkan orang bisa menjadi kufur. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Yadun itu kan bahasa Arab. Yadun itu bahasa Arab. Artinya tangan. Kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim itu firman Allah, artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, kalau diartikan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Tangannya Allah kayak gimana? Ntar disamakanlah. Nih, tangannya Allah kayak begini. Allah itu zat yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Mukhalafatun lil hawadithi. Kalau dalam 20 sifat Allah, mukhalafatun lil hawadithi. Allah itu berbeda dari makhluk, nggak boleh sama. Makanya yadun ini ayat yang harus ditakwil, maknanya yadun adalah kekuasaan. Kenapa yadun kekuasaan? Karena tangan ini bisa berbuat apa aja gitu loh. Makanya diartikan kekuasaan. Jangan diartikan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka diartikan, ditakwil ayat tersebut kekuasaan Allah di atas tangan mereka manusia. Gak boleh disamakan, ya. Kayak begitu. Makanya bahasa Arab ini luas maknanya. Ya, banyak makna bahasa Arab yang terkadang satu kalimat maknanya banyak, terkadang maknanya sama, kalimatnya berbeda-beda, ya. Tadi sab'atu asya'a dengan sab'u khisolin artinya sama. Nah, itu mah tentang bahasa, penggunaan bahasa Arab. Tadi katakan al-Islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu. Islam, balik, akal, dan juga merdeka. Fala yajibu al-hajju 'alal muttasifi bidaddi dzalika. Tidak wajib orang menunaikan ibadah haji atas sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, bidaddi dzalika, dengan bertolak belakang dari itu semua. Artinya, tadi kan harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, maka nggak wajib. Ya kan? Kemudian wal bulugh, harus dewasa, anak bayi. Torik 2 bulan naik haji loh. Torik 2 bulan udah haji, gimana ceritanya? Haji di mana dia? Ya, lagi viral itu, Torik 2 bulan ya. Udah haji. Udah naik haji. Paham ya? Ini enggak sah. Ini orang-orang bodoh kalau berbicara agama kayak begitu. Ini kan harus balik syaratnya, dewasa. Santun anak yatim, yang disantunin udah SMA, udah kenal pacaran, udah mimpi basah. Lah, ini mah bukannya yatim lagi, jitakin aja. Batasannya yatim itu yaitu balik. Kalau masih anak-anak masih sebut yatim. Ini kadang acara santun anak yatim yang gede-gede dikasihin juga. Saya juga yatim.
Iya, Apa nggak dikasih ya? Nggak masuk yatim ya? Saya nggak dapat. Ya, Pak Gani yatim. Iya, saya yatim piatu. Wah, yatim piatu lebih parah lagi, kesian banget ya. Kemarin dapat nggak kemarin santunan? Dapat nggak? Kemarin santunan dapat nggak? Lah iya, orang deket-deket orang di belakang. Ya. Pasang muka melas dulu, saya yatim piatu gitu. Biar dapat. Ya, harus balik. Ya, haji itu harus sudah balik dewasa. Wal aklu berakal, pria. Paham ya? Kebalikan dari itu tidak wajib. Orang gila nggak wajib haji. Budak juga nggak wajib haji. Ya. Wa wujuduz zadi. Apa ini maksudnya wujuduz zadi di sini? Ya kan? Tadi Islam udah, balik sudah, ya kan? Berakal, huriyah, merdeka. Masih 3 lagi. Wa wujudiz zadi, adanya bekal ketika melaksanakan ibadah haji. Penting banget. Wa au'iyatihi. Au'iyatihi ini hartanya yang bisa dibawa gitu. Perbekalan dia berupa barang, ya kan? Ini taja ilaiha kalau dibutuhkan untuk perjalanan menunaikan ibadah haji. Wah, ya mesti dibutuhkan menunaikan ibadah haji, harus butuh bekal, betul kan? Hartanya, ya, bukan juga dari segi kesehatannya, tapi dia punya harta yang memang dibutuhkan untuk bekal di perjalanan dengan ibadah haji. Waqat la yahtaju ilaiha. Tapi terkadang juga bekal itu tidak dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji. Lah kok kagak dibutuhkan? Nah iya. Kalau kita dari Indonesia ke Mekah gak butuh, jauh banget. Masa kagak bawa apa-apa kita ibadah haji ke sana? Ya kan? Butuh. Tapi terkadang tidak dibutuhkan bekal tersebut. Seperti apa? Kasyakhsin qaribin min Makkah. Seperti orang yang menunaikan haji, ibadah haji dekat di kota Mekah, jadi ke situ butuh bekal apa sih? Ya kan? Gak butuh, udah biarin. Ya. Warahilati juga kendaraannya. Kita butuh kendaraan. Zaman sekarang ada pesawat. Ya enggak? Zaman sekarang ada pesawat. Kalau orang dulu ibadah haji itu dengan apa? Kapal laut ya, berbulan-bulan. Kadang bisa perjalanan sebulan ya. 40 hari. Iya, sebulan lebih. Iya, pakai beton. 40 hari zaman dulu tuh. Sekarang kan cuman berapa? 9 jam perjalanan naik pesawat kan? 9 jam perjalanan naik pesawat. Tuh, makin canggih aja tuh teknologi. Gak perlu bingung lagi udah naik pesawat. Ya coba kalau nyoba lagi naik berangkat haji pakai kapal laut. Ya, itu kendaraan juga dibutuhkan. Ya. Ayustaratu aidan wujudul ma'i fil maudhi'i al-mu'tadimi. Hamlul ma'i minha bitamanil mitli wujudul rahilati allati tasluhu lahu bisyira'in aw istijarin. Jadi bekal tadi dibutuhkan untuk perjalanan ibadah haji tersebut. Juga kendaraan, di mana kendaraan tersebut yang pantas baginya. Bisyira'in, ya. Syira'in apa itu? Dengan membeli ya, istijarin atau juga menyewa. Ya. Itu juga hada idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatani fa aktsar. Nah, ini dibutuhkan kalau memang perjalanannya jauh antara wilayah orang tersebut yang menunaikan ibadah haji dengan kota Mekah jauh lebih daripada 2 marhalah. Ada yang ingat perjalanan 2 marhalah itu berapa kemarin, Nam? Marhalah kemarin 80 kilo lebih ya. Ya. Mekah tuh berapa kilometer? Ada 5.000 kilometer ya lebih ya. 5.000 ya, kurang 5.000, 50.000 ya. Jauh amat. Jauh. Sawaun qadara 'alal masyi amla. Baik dia mampu untuk berjalan atau tidak, ya, maka bekal itu dibutuhkan.
Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini wa huwa qawiyyun al-masyi lazimahu al-hajju bila rahilatin. Tetapi kalau antara rumah dia, setarnya dia untuk menunaikan ibadah haji ke Masjidil Haram atau tanah Mekah itu dekat, maka kendaraan itu tidak dibutuhkan. Berbeda dengan kita. Paham ya? Bisa dimengerti? Haji. Kita belum haji, tapi mempelajari ilmu haji ini penting juga buat kita. Kecuali kalau suruh ceramah misalnya. Orang mau berangkat haji, ya suruh ceramah orang yang belum pernah haji, ada bingung kan? Pernah orang diprotes dulu ustaz ceramah. Ustadznya suruh ngisi ceramah acara pernikahan. Guru nyampe. Habis isi ceramah acara pernikahan, ustadznya ditegur. Kenapa? Ustadz kan belum nikah, nggak boleh ceramah tentang nikah. Ya kan? Nggak boleh ceramah tentang nikah. Wah. Besoknya ada acara kematian. Yang memprotesnya tadi ustadz yang udah nikah. Kan ada ustadz yang belum nikah suruh ceramah tentang pernikahan. Yang protesnya ustadz yang udah nikah memprotes ustadz yang belum nikah tadi ceramah tentang pernikahan. Besoknya giliran dia ceramah di acara kematian. Ditegur lagi, ustadz nggak boleh ceramah tentang kematian. Emang kenapa? Kan ustadz belum mati. Ustadz belum mati, belum ngerasain mati. Ya, cuman nggak begitu konsepnya. Apapun tetap harus dipelajari sekalipun kita belum melaksanakan ibadah haji. Seperti bab haid. Bab haid itu kan bagian permasalahan perempuan wanita. Kita laki-laki tetap bagi kita wajib untuk mempelajari tentang ilmu haid. Ya. Karena kita nanti udah pada nikah semua. Alhamdulillah. Oh ya belum ya nih. Berapa orang biar cepet dah ya. Istri kita mungkin belum tahu nanti tentang masalah haid, kita yang ngasih tahu, ya kan? Kayak begini nih batasan haid, gini kan kita kasih tahu. Ya. Kemudian wa takhliyatut thariq, sepi atau aman dalam perjalanan, nggak ada gangguan ketika melaksanakan ibadah haji. Wal murad bi takhliyati huna amnut thariqi donan, yaitu aman di dalam perjalanan menurut prasangkanya aman udah bihasbi ma yaliqu bi kulli makanin falau lam ya'mani asyakhsu ala nafsihi aw malihi aw bid'ihi lam yajib alaihi al-hajj. Kalau seandainya seseorang merasa enggak aman dalam perjalanan ketika menunaikan ibadah haji, baik terhadap dirinya, jiwanya ataupun hartanya, ya kan? Nggak aman nih, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan haji. Ini di perjalanan, gua di jalan nih, begal lah, bahasa begal ya. Dulu memang zaman dulu tuh banyak rampok di tengah jalan ya, kayak cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kata dirampok di pertengahan jalan saat beliau mau mondok, mau belajar, ya kan? Kalau sekarang insya Allah aman udah. Kalau dulu kan jalan-jalan sepi, ya kan? Nah kalau di perjalanan haji tersebut rasanya tidak aman, ada gangguan, maka melaksanakan ibadah haji tidak wajib bagi orang tersebut, baik keselamatan jiwanya ataupun hartanya. Ya tadi perbekalan nggak dibutuhkan kalau dekat antara dia dengan Mekah gitu kan ya. Oh tapi keselamatan tidak dijamin, misalnya kan ada musuh atau bagaimana, ya kan, diancam jiwanya mau dibunuh, ya kan. Nah ini juga jadi masalah. Atau hartanya, ya aman jiwanya, tapi hartanya dirampok nih, dibegal, berarti kan nggak aman kan, maka tidak wajib. Paham?
Kemudian wa imkanul masiri. Imkanul masiri. Setelah tersedianya bekal, ya, maka di sini dikatakan wa qul wa imkanul masiri tabitu tibadi nuskhi wal muradu bi hadzal imkan ayyabaqa minaz zamani ba'da wujudi zadi wa rahilati mayukun fihi as-sairul ma'budu ilal haji. Perjalanannya aman tadi. Perjalanannya aman. Kalau tadi kan sepi dari begal, ini perjalanannya aman ya. Menurut sangkaannya. Ya, artinya keberangkatan dia ini untuk melaksanakan ibadah haji tidak ada gangguan. Ya. Nah, itu juga menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita kan sebelum berangkat haji ataupun umroh, umumnya kita nih diadakan namanya rotiban, betul nggak? Apa sih fungsinya rotiban? Ya, bahkan orang-orang yang bertolak belakang dengan pahaman kita, itu nggak ada ajaran dari Nabi, itu bid'ah, ya kan? Itu bid'ah. Ternyata ada kisahnya. Kalau rotib itu adalah zikir. Zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya, kemudian dirangkum, ditulis oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dan dibuat menjadi rotib. Rotib itu artinya susunan ya. Rotib itu artinya susunan dan dibacalah. Ya, dibaca bagi siapa saja yang pengen hidupnya selamat, dijaga oleh Allah, maka dawamkan baca rotibul haddad. Kalau rotibul haddad itu fungsinya satu untuk keamanan, kedua untuk menjaga kita ya tadi ya, keamanan menjaga kita, bahkan membentengi kita. Ya. Orang-orang kita nih kalau mau berangkat haji atau umroh itu pasti ngumpulin tetangga-tetangganya, minta didoakan, kemudian dibacakan rotib. Yang dibaca itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta keamanan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jangan pernah meremehkan. Ya, aman misalnya kagak ada perampok di pesawat misalnya ya. Tetap kita baca rotib, zikir-zikir, minta penjagaan dari Allah Subhanahu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga. Ya, orang pun di pesawat aja, kalau naik pesawat banyak yang zikir. Kenapa? Ngeri juga kan naik pesawat. Astagfirullahaladzim. Tetap kan zikir dibaca kan? Ya kan? Nah, kita kalau mau naik haji itu ibadah haji pasti kita rotiban dulu baca. Karena ada kisah ketika seseorang menaikkan ibadah haji, dia membaca rotibul haddad ya, saat mau dirampok, kemudian perampok itu tidak bisa mengambil barang orang yang hendak menaikkan ibadah haji. Saat dilihat ternyata selalu dibentengi dengan besi katanya, tembok-tembok. Nah, orang tersebut membaca rotibul haddad kayak begitu. Ya. Rotibul haddad. Ada rotibul haddad, ada rotibul atos. Kalau rotibul haddad itu karya Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kalau rotibul atos itu karya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, gurunya Habib Abdullah Haddad. Sama-sama rotib. Cuman yang paling masyhur adalah rotibul haddad. Kata gurunya sendiri yang mengatakan bahwa yang akan masyhur itu adalah rotib Habib Abdullah Al-Haddad, muridnya sendiri. Oke, kalau di pondok-pondok itu dibacanya rotibul haddad. Kalau majlis-majlis kebanyakan bacanya rotibul atos. Tapi kalau orang mau menunaikan ibadah haji kebanyakan bacanya rotibul haddad kayak begitu. Haddad artinya besi.
Ya, itu ada kisah-kisahnya. Haddad artinya besi. Besi. Atos juga besi ya. Atos artinya bersin. Oh, besi. Beda. Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa dikasih Iya, besi atos. fam atau marga Al-Haddad yang artinya besi? Pandai besi gitu kan. Karena Habib Abdullah Al-Haddad ini orang yang bisa membersihkan hati yang sudah berkarat walaupun seperti besi gitu. Kalau Ratibul Atos ini artinya bersin. Sejarahnya Atos ini adalah ketika ibunya mengandung, kemudian terdengar suara bersin di dalam kandungan, karomah namanya kan. Baik. Yang dengar bukan ibunya doang, tapi yang ada di dekat ibunya ini mendengar suara bebangkis bahasa gitu. Jadi bayi yang masih ada dalam kandungan ini dia bersin, terdengar oleh orang-orang, makanya dijuluki Al-Aptos. Al-Segab artinya atap, ya kan? Kalau Al-Habsyi nama wilayah Habasyah yang ada di Ethiopia, daerah Afrika. Ya, banyak. Ada bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Hamid, Al-Musawa. Banyak kan marga-marga. Kalau orang-orang Batak, Batu Bara, Putapea, ya enggak? Ya kan? Putapea ya. Putapea ya, terus Sinaga. Ya kan? Apalagi banyak Lubis. Ya, kalau orang Arab kayak begitu. Juga ada. Orang aja dua orang berisik, nggak enak. Orang aja. Paham ya? Ini yang masuk lagi. Orang seru. Sadam nih ini sama ini sama. Insyaallah kita lanjutkan selanjutnya. Ya lama nggak duit. Ada udin jangan berisik, nggak enak. Iya. Ntar yang lainnya pulang malah gak jadi, Pak. Aduh. Dan aku pulang. Bukan ini. Di wajibatil haji, insyaallah kita lanjutkan kembali malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan afiat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bisa-bisa aja jadi Ilahana ya ilahana yassir lana umurana
arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.